yang 3, maka dikeluarkanlah zakatnya. Syarat wajib yang 3 yang kita sudah jelaskan, bahwasanya pertama, emas atau perak tersebut bukan perhiasan yang mubah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, emas dan perak tersebut mencapai nisab. Ini juga sudah kita bahas, bahwasanya emas nisabnya berapa? 85 gram. Kalau perak nisabnya 595 gram perak. Kemudian nisab ini dipersyaratkan juga harus cukup 1 haul. Harus cukup 1 haul. Jadi kalau belum cukup 1 haul, kita katakan belum wajib dia keluarkan zakatnya. Kemudian jika sudah terpenuhi 3 syarat ini, ya, maka seorang itu mengeluarkan zakatnya sebanyak berapa? Rubu' al-usyur, yaitu 2,5%. Dan ini jamaah sekalian berlaku setiap tahunnya, ya, berlaku setiap tahun. Selama nisab mencapai nisab, kemudian cukup 1 haul lagi, kita katakan dia keluarkan lagi. Maka seperti itu seterusnya. Ya. Dan 2,5% ini kita ingatkan bukan diambil dari nisab, tapi diambil dari berapa? Total. Berapa total harta emas atau perak atau uang di akhir haul. Berapa totalnya? Langsung diambil 2,5%. Ya, jadi bukan 2,5% dari 85 gram. Ya, atau 595 gram perak, tidak, bukan dari situ. Itu hanya standar. Tapi 2,5% dari totalnya. Berapa total emas di akhir haul, ya, atau perak di akhir haul, atau uang di akhir haul. Jadi semua pemasukan jamaah sekalian, apapun bentuknya pemasukan itu, selama sudah sampai nisab dan haulnya berjalan, pemasukan itu tetap ditotal semuanya. Dan nanti akhir haul dilihat berapa totalnya semua, barulah dikeluarkan 2,5%. Kan sumber pemasukan itu banyak. Ada yang pemasukannya pemasukan tetap, gaji misalnya. Ada juga berupa hadiah-hadiah. Ada dapat THR misalnya, itu masuk semua, ya. Ada yang THR-nya emas misalnya, nah itu bertambah emasnya, maka dia harus total nanti. Begitu juga dengan uang, ya, yang dapat misalnya sumbangan, hadiah-hadiah, itu dia harus total semuanya. Nah, berapa totalnya nanti di akhir haul setelah dikeluarkan kebutuhannya semua, berapa totalnya di akhir haul, itulah yang kemudian dia keluarkan 2,5% dari total itu, ya. Tersisa jemaah sekalian pembahasan kita dari zakat emas dan perak ini, beberapa pembahasan sedikit saja, ya. Setelah itu kita masuk pembahasan zakat yang lain, yaitu zakat ma'din, yaitu barang tambang, ya, setelah ini insyaallah. Faedah yang pertama yang saya akan bahas, bagaimana jika seseorang itu memiliki emas dan perak, dia punya keduanya.
Emasnya sendiri mungkin belum cukup 85 gram. Kemudian peraknya sendiri belum cukup 595 gram. Anggaplah peraknya ini anggaplah dia 10 gram, anggaplah seperti itu ya, 10 gram. Sedangkan emasnya 80 gram. Ini kan 80 tambah 10 kan bisa jadi 90 gram. Nah, sekarang jamaah sekalian, apakah wajib bagi orang tersebut menggabungkan emasnya dan peraknya? Dia gabung, kemudian dia keluarkan zakatnya karena sudah sampai 90. Kita katakan tidak, dia tidak wajib. Kenapa? Beda. Emas punya nisab sendiri, perak juga punya nisab sendiri, ya. Maka dia tidak wajib untuk menggabung, ya. Beda kalau uang, ya. Kalau dia punya uang, nah, nanti dia bisa lihat entah dia mau pakai nisab emas atau dia mau pakai nisab perak, itu terserah, ya. Kan saya kira pembahasan tentang uang ini sudah kita bahas pekan lalu, ya, bahwa kalau dia mau pakai nisab emas berarti dia harus melihat berapa harga emas per gram berapa, kemudian 85 gram itu berapa totalnya, dia lihat uangnya di sama banyak tidak, berapa pekan lalu, 70-an ya, 70-an juta kalau tidak salah pekan lalu. Beda kalau dia punya uang dan mau pakai standar perak. Kalau dia mau pakai standar perak berarti seharga dengan 595 gram perak. Harga per perak itu sekitar 20.000. Berarti dikali 595 itu sekitar kurang lebih 12 juta. Ya, 12 juta. Dia punya uang 12 juta, itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan apa? Standar perak. Tapi kalau dia pakai standar emas, ya uang 70-an juta baru bisa dapat bisa wajib zakat. Beda jamaah sekalian kalau dia emas, dia punya emas tapi beda-beda karatnya. Dia punya 24, 23, 22, 18. Apakah boleh digabung? Boleh. Ya, tapi dilihat dulu yang 23 tadi berapa murninya, 22 berapa murninya, yang 18 berapa murninya. Kan rumusnya sudah kita tahu ya, bahwa berat bendanya, berat emasnya, berat peraknya, tidak ada perak, tidak ada karat-karatnya ya, cuma emas. Berapa berat emasnya dikali karatnya, kemudian dibagi 24. Itulah murni atau hakikat daripada emas beratnya, ya. Nah, itu kalau sudah didapat semuanya barulah digabung, ya. Begitu juga kalau model-modelnya, ada batangan, ada gelang, ada cincin, ada anting, ya, ada kalung. Kita katakan ya itu kalau semuanya satu jenis emas ya digabung, ya, itu digabung. Karatnya juga kalau beda-beda tetap digabung. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ini yang kita sebutkan tadi, bahwa zakat emas dan perak ini wajib dibayar setiap tahun. Dia bayar setiap tahun. Misalnya gini ya, dia punya 85 gram emas, anggaplah 85 gram emas dia punya. Sudah cukup 1 tahun, dia keluarkan 2,5%. Dia keluarkan 2,5%. Nah, kalau dia keluarkan 2,5%, otomatis jumlahnya akan berkurang, ya. Anggaplah kebetulan dari 85 gram emas itu ada misalnya itu kalau 85 gram 2,5%-nya berapa gram itu? 85 kurang 2,5%, berarti 2,125 ya, 2,125.
Anggaplah dari 85 gram emas dia punya satu cincin, cincinnya ini anggaplah segini beratnya 2,125. Berarti kalau dia wajib zakat, itu yang saja dia keluarkan. Dia keluarkan itu cincin beratnya 2,125, dia keluarkan. Berarti sekarang sudah kurang, kan? Sudah kurang. Yang tadinya 85 menjadi berapa? Yang menjadi kurang 2,125. Ya, jadi sekitar 83 bahkan kurang, ya sedikit. Nah, sekarang setelah dia keluarkan zakatnya dan ternyata sekarang emasnya 83 ya, atau kurang daripada 83, 82, sekian. Apakah wajib zakat lagi? Tidak. Ya. Tidak wajib zakat lagi karena sudah kurang emasnya. Beda halnya kalau misalnya dia punya misalnya 100 gram. Dia punya 100 gram, dia keluarkan 2,5, ya itu masih banyak kan? Berarti nanti tahun depan masih berlaku, masih bisa dia keluarkan zakatnya ya. Nah itu, jadi emas dan perak ini tetap dia berlaku haul. Beda dengan kemarin yang zakat hasil pertanian. Zakat hasil pertanian itu kan tidak per tahun, dia per panen ya, bahkan bisa 2 kali setahun kalau dia 2 kali panen. Baik. Faedah berikutnya, bagaimana kalau misalnya emas dan perak ini atau uang itu berpindah kepemilikan? Berpindah kepemilikan. Misalnya gimana? Ada orang yang punya emas, emasnya anggaplah 100 gram emas, dan dia sudah persiapkan mau dikeluarkan zakatnya, sudah haulnya sudah berjalan, sisa anggaplah 1 pekan ya, sisa 1 pekan haulnya itu, tiba-tiba dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, dia artinya memang belum wajib ya, jadi sisa 1 pekan dia meninggal dunia. Akhirnya 100 gram ini misalnya dia punya ahli waris, ahli warisnya ini cuma 1 orang, dia ambil semuanya 100 gram emas itu. Nah itu gimana jemaah sekalian? Orang ahli warisnya ini yang mendapatkan warisan, apakah melanjutkan haulnya yang sisa berapa? 1 pekan, yang sisa 1 pekan, ataukah dia memulai haul yang baru? Nah, dia memulai haul yang baru karena ini sekarang pindah kepemilikan, beda pemiliknya sekarang. Jadi ahli waris ini dia mulai dengan haul yang baru, dia tidak melanjutkan haul orang tuanya ya. Apa bedanya jemaah sekalian kalau kita mau menjual ya, kita jual emas ini misalnya haulnya sisa 1 pekan, tiba-tiba dijual. Nah orang yang membeli apakah melanjutkan haulnya yang sisa 1 pekan itu? Kan tidak ya, sudah pindah tangan ya. Jadi pindah tangan itu banyak, bisa dengan cara menjual, bisa dengan cara menghadiahkan, dan bisa dengan cara mewariskan. Itu kan semua pindah tangan namanya. Beda dengan meminjamkan. Kalau meminjamkan ya tetap berjalan haulnya, sisa 1 pekan, haulnya 1 pekan, kemudian tiba-tiba apa? Dipinjamkan kepada orang lain. Nah, kita katakan barang yang menjadi pinjaman oleh orang lain itu tetap ditotal. Ini pekan lalu saya sudah jelaskan ya. Kecuali kalau dia bawa lari entah kemana ya, maka dianggap barang hilang. Nah, tapi gimana hukumnya jemaah sekalian? Kalau ada orang yang sudah mau wajib, sudah sisa, misalnya anggap sisa 3 hari haulnya, tapi tiba-tiba dia jual,
dia mau menghindari apa? Zakat. Itu apa hukumnya? Nah, ini ada khilaf di dalam mazhab. Yang mu'tamad di dalam mazhab hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tapi ada pendapat yang mengatakan hukumnya adalah haram. Ini dua pendapat dalam mazhab. Tapi yang mu'tamad, yang resmi adalah makruh. Kenapa makruh? Karena memang dia belum wajib. Dia belum wajib. Beda halnya kalau sudah wajib kemudian dia tidak membayar, yaitu hukumnya haram. Tapi kan ini belum wajib. Dia belum wajib. Ya, hanya saja dia menghindari kewajiban, maka hukumnya apa? Makruh. Nah, ini faedah yang keberapa? Ketiga ya. Faedah yang keempat, bagaimana dengan perhiasan yang rusak? Ya, seorang wanita punya perhiasan. Nah, perhiasan seorang wanita itu kan pada dasarnya tidak wajib zakat. Dia tidak wajib zakat. Tapi gimana kalau dia rusak? Ya. Maka kita katakan ini dirinci. Pertama, kalau masih ada niat untuk memperbaiki emas itu dan dipakai kembali, maka kita katakan tidak wajib zakat. Ya. Jadi emasnya yang rusak itu, kalau dia masih ada niat untuk memperbaiki dan memakainya kembali, kita katakan tidak wajib zakat. Dia kembali ke hukum asalnya, yaitu apa? Sebagai perhiasan yang mubah. Tapi kalau misalnya yang kedua, bahwa dia tidak ada niat lagi untuk memperbaiki, ya, tidak ada niat lagi untuk memakai, artinya dia sudah disimpan sekarang menjadi investasi, menjadi tabungan, maka kita katakan wajib zakat. Ya, dia wajib zakat jika memenuhi syarat-syarat yang lain, cukup nisab dan haul, nah, maka kita katakan wajib zakat. Kemudian jamaah sekalian, faedah yang lain, bagaimana dengan hutang? Ketika seseorang itu wajib mengeluarkan zakat, tapi dia juga punya apa? Hutang. Dia punya utang. Maka kita lihat utangnya kapan jatuh temponya. Apakah sebelum haul ataukah setelah haul? Kalau sebelum haul, kita lihat berapa total hartanya dan berapa total utangnya. Ketika dia membayarkan hutang, dia bayar hutang sekarang dan mengurangi hartanya, mengurangi emasnya, mengurangi uangnya sehingga kurang dari nisab, maka kita katakan haulnya terputus. Haulnya terputus. Ya, kalau haul terputus berarti tidak wajib zakat. Ya. Misalnya gini, pekan lalu kita berapa standar emas kita katakan pekan lalu? 900 ya? Atau 900 berapa? Kalau salah seingat saya 900 ya? Hah? 944 ya? Iya, 944. Baik. Dikali 85. Berarti 80 juta. 80 juta 240. Oke. Uangnya segini. Uangnya segini tabungannya. 80 juta 240. Dia punya hutang berapa? 1 juta. Dan itu sebelum haul. Sebelum haul.
Dia kurangi 1 juta, berarti uangnya sisa berapa? 79.240. Maka kita katakan haulnya terputus. Haulnya terputus. Ya. Kenapa? Ya, karena dia kurang dari nisab. Kalau haulnya terputus berarti tidak wajib zakat. Nah. Tapi kalau misalnya dia punya uang 85 juta, dia punya uang 85 juta dan utangnya cuma 1 juta, berarti kurangnya cuma, kalau dikurangi 1 juta berarti nanti tetap 84 juta ya, 84 juta. Maka 84 juta ini kan tidak kurang dari nisab, berarti zakatnya tetap dia lanjutkan, zakatnya tetap dia lanjutkan. Nah, kalau misalnya jatuh temponya itu, hutangnya itu jatuh tempo setelah haul, maka jelas kalau setelah haul ya tidak menghalangi zakat, dia tetap wajib mengeluarkan zakatnya ya. Adapun utangnya itu urusan lain ya, bisa saja dia membayar zakat, Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya untuk membayar utang, bisa saja ya. Karena zakat ini jangan sekalian, ini adalah sebab harta itu menjadi berkah ya. Berbicara tentang berkah, kita tidak berbicara tentang nominal ya. Kita tidak berbicara tentang nominal. Berkah itu, berkah itu pokoknya dia tetap terasa banyak. Mungkin dia nominalnya sedikit tapi tetap terasa banyak ya. Baik, faedah yang lain jamaah sekalian, berkaitan dengan laki-laki memakai emas. Ini kan pekan lalu kita jelaskan bahwa laki-laki dilarang memakai emas. Dia termasuk perbuatan yang apa? Kalau emas itu dipakai oleh laki-laki sebagai perhiasan, maka dia masuk kategori apa? Perhiasan yang haram. Perhiasan yang haram. Tapi di sini jamaah sekalian, laki-laki memakai emas atau barang yang terbuat dari emas dibolehkan dalam 4 masalah, dalam 4 perkara. Ini pengecualian ya. Apa saja itu? Pertama, dipakai untuk gigi ya. Giginya terputus, maka boleh disambung dengan gigi yang terbuat dari emas. Ini boleh bagi laki-laki ya, pakai gigi emas boleh. Itu diantara yang dikecualikan. Kemudian apa? Unmula. Unmula ini jari yang terputus. Unmula itu jamaah sekalian, jadi ini apa namanya nih, garis-garis jari ini, ruas-ruas jari ya. Apa kan namanya? Bukan ruas-ruas jari. Ruas-ruas jari ini ya, sendi-sendi jari mungkin ya, sendi-sendi jari. Nah, ini satu sendi itu namanya unmula. Itu namanya unmula. Jadi 1, 3 ini namanya 3 unmula ya. Nah, kalau misalnya dia 1 unmulah ini terputus ya, dia terputus dan mau disambung pakai emas, jarinya disambung pakai emas, itu boleh. Begitu juga hidung. Sebagaimana seorang sahabat, hidungnya pernah ada yang terputus ya. Dia pakai bahan yang lain, justru tidak bisa, dia membusuk. Akhirnya dipakai apa? Emas. Itu boleh ya. Karena hidung ini jamaah sekalian jangan pandang enteng hidung ini ya. Hidung ini disitulah apa namanya, keindahan seorang manusia. Coba Miki bercermin, kasih miring saja hidung tak itu sudah lain dilihat ya.
miring ke atas, miring ke bawah, miring ke kiri, miring ke kanan, itu langsung beda muka kita. Ya, bayangkan. Makanya mungkin dia diberikan apa namanya, dia pakai emas, disambung pakai emas. Ya. Setelah itu mungkin warnanya, ya kan bisa, warnanya itu bisa nanti dia tidak nampak emas lagi, tapi bahan dasarnya apa? Emas. Ya, itu bisa mempengaruhi, ya, penampakan seorang. Beda kalau misalnya orang itu tidak ada hidungnya, wah ini lain sekali, orang itu tidak ada hidungnya. Ada hidung bengkok sedikit saja itu sudah beda. Kemudian yang terakhir, penggunaan emas yang dibolehkan bagi laki-laki kalau memang dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ya, sekira darurat itu banyak, ya. Ada yang misalnya dioperasi, tiba-tiba dokter mengatakan ini patah, harus disambung pakai emas misalnya. Tidak ada yang lain. Maka pakai emas. Kalau yang disebutkan dalam buku-buku fikih yaitu mirwat. Mirwat itu apa? Dia batang daripada celak, batang celak. Nah, ini bahwa laki-laki zaman sekalian itu boleh memakai celak. Jadi celak itu istilah kita apa? Mencilak, ya. Itu bukan kekhususan wanita. Laki-laki juga boleh. Bahkan celak itu zaman sekalian, celak yang asli, yang terbuat dari apa? Batu ismit. Dia terbuat dari batu ismit. Itu obat sebetulnya, obat untuk mata, ya. Orang yang sudah mulai rabun-rabun pakai celak yang asli itu bisa jadi obat, ya. Tapi hati-hati, sekarang ada penjual-penjual yang agak usil juga, ya. Dia jual bukan aslinya, bukan batu ismit. Yang dia jual apa? Biji besi, ya, yang kayak hasil apa itu, hasil gurinda itu. Nah, itu biasa dia ambil, dia jual. Itu bahaya, itu bisa buta orang pakai itu. Tapi cara membedakannya itu mudah, ya. Ambil saja magnet. Magnet kalau dia dekatkan itu bergerak-bergerak, itu bukan asli. Itu bukan asli. Baik. Jadi itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, ya, dari pembahasan zakat emas dan perak ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bisa menghitung berapa zakat daripada harta kita, baik itu emas atau perak, minimal uang, ya. Kita bisa tahu bagaimana cara menghitung zakat uang kita. Karena sebetulnya harta itu berputar pada emas dan perak ini, jamaah sekalian. Uang yang kita punya itu, uang kertas, itu sebetulnya ibaratnya emas saja, ya. Makanya dalam suatu negara perputaran uangnya itu tergantung dari cadangan emasnya. Dia tidak bisa mencetak uang seenaknya, ya. Itu terjadi inflasi dalam dunia ekonomi, ya. Jadi berapa cadangan emasnya, begitulah kira-kira uang kertas yang tersebar di negara itu, ya. Karena kan kita bawa-bawa emas itu susah, ya. Kita bawa-bawa emas kemana-mana itu susah, ya. Kalau dulu para raja-raja bawa emasnya kemana-mana itu kan berat, sampai pakai apa namanya, orang menyewa atau ada pasukan tertentu yang membawa emasnya itu. Sekarang kita, ya, sisa bawa ATM, sisa bawa kartu, ya, mudah. Ya, sebetulnya kehidupan kita sekarang ini lebih banyak kemudahan dibandingkan raja-raja terdahulu, ya. Raja-raja terdahulu kalau panas kan pakai dayang-dayang, harus dikipas seperti ini. Nah, kita seperti ini sudah ada kipas angin, ya, tidak perlu dayang-dayang lagi, ya. Kita kemana-mana bawa uang, sisa bawa ATM saja. Nah, ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya bahwa kekayaan itu, harta itu kembali pada emas dan perak. Nanti di akhir zaman kembali pada emas dan perak.
tidak ada lagi namanya uang kertas. Ya. Makanya sangat diperhatikan ya masalah zakatnya. Bahkan orang sekarang zaman sekarang itu cinta dan bencinya dilihat dari berapa banyak emas dan peraknya. Ya. Yang punya banyak harta, punya banyak emas, punya banyak uang, itu yang disukai, itu yang dicari. Tidak ada uangnya, tidak ada hartanya, ditinggalkan. Makanya dalam syair disebutkan raitun nasa kadzahabu. Ya, saya melihat orang-orang pada pergi ila man indahu zahabu, ke orang yang punya emas. Faman la indahu zahabu, orang yang tidak ada emasnya, fa anhun nasi qad zahabu, maka orang-orang meninggalkannya. Ini kan syair yang indah dan maknanya benar ya. Raitun nasa qad zahabu ila man indahu zahabu, faman la indahu zahabu fa anhun nasi qad zahabu. Baik, sekali cukup, sisa waktu masih ada ya. Kita manfaatkan untuk diskusi kalau masih ada yang didiskusikan, perlu didiskusikan tentang masalah zakat emas dan perak ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Baik. Jadi orang tuanya ini punya wasiat ya. Nanti kalau dibayarkan, misalnya gini, dia sudah sakit-sakitan ya. Dia sudah sakit-sakitan, dia beritahukan bahwa dia punya emas. Nanti dibayarkan kalau sudah cukup haulnya. Tiba-tiba dia meninggal. Ini gimana jemaah sekalian? Apakah wasiatnya dijalankan ataukah emas itu langsung dibagi warisan? Kalau kita lihat, sebetulnya setelah dia meninggal itu sudah bukan haknya lagi. Dia meninggal dunia itu sudah bukan haknya lagi. Adapun wasiat, wasiat dibayarkan zakatnya. Masalahnya sekarang ketika dia meninggal dunia itu bukan haknya lagi, itu sudah hak menjadi hak ahli waris. Ya, jadi kalau kita katakan dia apakah wasiatnya itu wajib ditunaikan, nampaknya tidak wajib. Karena ini emas sekarang sudah berpindah tangan. Dengan meninggalnya dia, ini akan menjadi harta ahli waris. Nah sekarang kalau dia dia berpesan untuk dikeluarkan zakatnya, kalau kita lihat ini sebetulnya bukan wasiat. Ini sebenarnya bukan wasiat, karena namanya wasiat itu adalah pesan yang ditinggalkan nanti setelah meninggal. Artinya persiapan setelah dia meninggal. Adapun pesan dia setelah ketika dia masih sakit-sakitan, ya, dia sakit misalnya, dia meninggal, belum meninggal dunia, apakah itu sudah dianggap sebagai wasiat? Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami belum termasuk dikatakan wasiat ya. Sehingga kalau dia meninggal dunia itu tidak wajib, dan emas yang dia miliki itu menjadi hak siapa? Ahli waris, hak ahli waris. Wallahu ta'ala alam, nanti saya coba cek lagi ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ya.
Dua-duanya boleh. Kalau sebenarnya harta kita sudah cukup, sudah wajib zakat, sudah mau dikeluarkan, mana metode yang lebih bagus? Kita langsung ke orang-orang mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, ataukah melalui amil zakat? Kedua-duanya boleh, tergantung mana maslahat yang paling besar. Mana maslahat yang paling besar? Boleh, saudara kandung boleh. Kalau memang dia masuk dalam 8 golongan, ya, salah satu daripada 8 golongan yang berhak menerima zakat, boleh. Tapi orang tua tidak. Kalau saudara kandung bisa. Atau dari orang tua ke anak boleh. Misalnya anaknya itu sudah berkeluarga sendiri, bukan lagi di bawah tanggungan orang tua. Orang tua mau bayar zakat tapi kasih siapa? Anaknya. Boleh. Kalau memang anaknya itu masuk kategori salah satu dari 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Bahkan istri memberikan zakat kepada suaminya boleh. Istri memberikan zakat kepada suaminya. Kenapa bisa? Ya bisa karena istri kan tidak ada kewajiban menafkahi suami. Yang ada sebaliknya, suaminya walaupun dia miskin, misalnya ya, istrinya kaya, suaminya miskin, dalam segi nafkah suaminya tetap harus menafkahi suami walaupun istrinya kaya, walaupun suaminya miskin. Nah, nanti ketika wajib zakat, istrinya bisa mengeluarkan zakatnya, kasih siapa? Suaminya. Bisa. Ya. Jadi intinya bahwa orang yang menjadi tanggungan nafkah itu tidak boleh diberikan zakat. Ya. Orang yang menjadi tanggungan nafkah. Orang tua kepada anaknya yang masih kecil, yang masih dalam tanggungan nafkahnya, itu tidak boleh dia kasih zakat. Atau seorang anak kepada orang tuanya yang miskin, itu tidak boleh, karena orang tua yang miskin ketika anaknya mampu, orang tuanya miskin, harusnya dia yang menafkahi. Tidak boleh apa? Dia tidak boleh melihat begitu saja dan diberikan zakat dia. Tidak. Ya. Apa? Tanah wakaf. Ya. Ya, mewakafkan sebidang tanah. Niatnya untuk masjid. Dan dia sudah meninggal. Jadi perumahan yang bikin tembok itu mengambil sebagian daripada tanah. Dia bisa menuntut kalau memang dia punya dia punya bukti-bukti, ya, sertifikat dan seterusnya, batasan-batasan, dia bisa tuntut. Iya, dia lanjutkan karena kan itu masih berlaku di masa hidupnya kan. Iya. Iya. Kalau dia, artinya tanah itu sudah, kan gini, tanahnya itu kan sudah diwakafkan untuk masjid. Nah, sekedar diwakafkan seperti itu, maka berubahlah status tanah itu menjadi masjid, terlepas dari bangunannya. Bangunannya urusan belakangan. Yang jelasnya tanahnya itu sudah dikatakan masjid. Ya. Karena definisi masjid itu adalah tanah yang diwakafkan sebagai masjid. Jadi walaupun bangunannya megah sebagaikan masjid, tapi tanahnya bukan tanah wakaf masjid, maka itu bukan masjid namanya, tidak mengambil hukum masjid. Itu definisi masjid. Jadi walaupun dia sebidang tanah, sudah ada batas-batasnya, ketika dia sudah diwakafkan menjadi masjid, maka itu adalah masjid. Iya. Jadi walaupun pagar-pagar seperti ini, kita sholat di situ masjid.
Orang haid tidak boleh masuk ke situ, orang junub tidak boleh masuk ke situ, jual beli di situ tidak boleh. Sudah mengambil hukum masjid. Terakhir. Ya. Kan kalau dia wakaf berarti umum sekarang. Siapa yang mau mengelola, membangunkan masjid di situ kan tidak mesti harus ahli waris. Tidak mesti ahli waris. Dia bisa misalnya panggil lembaga dakwah, bangunkan masjid di situ, kan banyak. Sekira banyak muhsinin yang mau membangunkan masjid kalau sekedar bangunannya, tapi tanahnya kan sudah wakaf. Ya. Jadi baik, sekira cukup. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas zakat makdin, ya, zakat barang tambang. Ini tidak terlalu banyak. Kemudian masuk zakat rikaz, barang temuan. Ini yang mudah-mudahan bisa dibahas bersamaan. Kalau tidak bisa kita bahas satu-satu. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.